Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Another Part ke-1 atau bagian pertama. Supaya nantinya kalian tuh nggak bingung saya tuh lagi ngebahas apa. Dan bagi yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Mendapati info bahwa Matsunaga tinggal di hotel tempat dia bekerja, mereka semua pun sepakat untuk pergi ke hotel itu pada esok hari. Kebetulan, hotel ini terletak di luar kota Yomiyama. Dan barang siapa yang bisa keluar dari kota Yomiyama, maka secara otomatis orang itu akan terbebas dari sebuah kutukan. Namun berlaku juga sebaliknya, bahwa siapa aja orang yang berani keluar dari kota Yomiyama, maka akan mengalami sesuatu hal yang sangat amat mengerikan. Kesempatan hidupnya 50/50 lah. Namun meskipun begitu, keesokan harinya mereka semua benar-benar menuju ke hotel yang terletak di luar kota Yomiyama. Pada saat perjalanan menunggangi mobil, terlihat truk besar yang berada di samping mobil mereka. Saking paniknya karena mengira bahwa truk itu akan menabrak, tak disangka bahwa saat ini mereka semua sudah keluar dari kota Yomiyama, atau dengan kata lain, mereka semua sudah terbebas dari fenomena kutukan. Hingga sampailah mereka ke sebuah hotel tempat di mana Matsunaga tinggal saat ini. Namun sayang, bahwa ternyata Matsunaga sedang pergi keluar hotel. Karena gabut nggak tahu mau ngapain, sambil menunggu Matsunaga pulang, mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai sambil menikmati suasana segarnya angin di sekitar pantai. Mengingat lokasinya tuh juga dekat laut. Di sini Misaki Mei tidak ikut ya, karena terdapat acara keluarga. Namun tak disangka sesampai di pantai, mereka bertemu dengan Misaki yang ternyata acara keluarga itu yakni untuk pergi liburan ke pantai juga. Bersenang-senang deh mereka semua. Setelah beberapa jam menunggu, pada akhirnya orang yang dinanti-nanti pun telah tiba. Dan yep, dia adalah Matsunaga selaku alumni dari kelas 3 kelompok 3 sekaligus orang yang telah berhasil menghentikan fenomena kutukan. Secara singkat Matsunaga bilang bahwa dirinya meninggalkan benda itu pada kelas 3 kelompok 3 yang terletak di bangunan tua. Setelah dikasih tahu, secara tiba-tiba angin kencang menghempas dengan keras sehingga membuat bola voli pun terbang menuju ke arah laut. Mengingat harga bola volinya mahal, dengan cepat Nakao pun berusaha untuk mengambil bola itu. Namun sayang ketika dikejar, bola volinya malah terbawa oleh angin sehingga membuat Nakao melewati perbatasan kawasan aman untuk berenang. Tak disangka pada saat itu juga, terdapat kapal yang sedang melintas dan karena Nakao keluar dari kawasan aman berenang, pada akhirnya membuat Nakao pun meninggal akibat tergesek oleh baling-baling kapal. Lah, bukannya kalau udah keluar dari kota Yomiyama itu udah aman? Setelah diselidiki, ternyata kondisi Nakao sebelum pergi ke pantai telah mengalami suatu kecelakaan. Maka dari itu, membuat dirinya gegar otak akibat kepalanya terbentur sewaktu di dalam rumah atau pas waktu keluar rumah. Jikalau Nakao tidak pergi ke pantai dan segera dibawa menuju ke rumah sakit, mungkin aja dirinya tidak akan meninggal dunia. Namun dikarenakan tidak dibawa ke rumah sakit, membuat Nakao pun pada akhirnya meninggal tepat pada saat dirinya berenang di pantai untuk mengambil bola voli. Perlu diingat bahwa Nakao sudah meninggal sebelum dirinya tertabrak oleh kapal atau gampangnya, penyebab kematiannya yakni ketika dirinya masih berada di kota Yomiyama. Hari pun berganti. Karena telah mendapatkan informasi mengenai lokasi benda bukti rekaman untuk mengatasi kutukan, Koichi Teshigawara dan Yuya akan pergi ke kelas 3 kelompok 3 yang terletak pada gedung tua atau bangunan lama. Sesampai di depan sekolah, Koichi dan Teshigawara bertemu dengan teman kelasnya yang bernama Ayano dan juga Ogura. Ketika ditanya kenapa mereka berdua berangkat ke sekolahan, dengan cepat Koichi pun langsung bilang bahwa mereka akan mencari petunjuk tentang bagaimana cara untuk menghentikan kutukan di kelasnya. Tentu dong setelah mendengar akan hal itu, membuat Ayano dan Ogura seketika langsung menjadi terkejut. Ketika ditanya apakah Ayano dan Ogura juga ingin ikut mencari petunjuk itu, dengan cepat mereka berdua pun langsung menolaknya. Pulang deh Ayano sama Ogura. Hingga sampailah mereka berdua ke ruang klub seni untuk bertemu dengan Yuya. Namun tak disangka, di dalam ruangan itu terdapat Misaki Mei dan si Yuyanya malah nggak ada. Karena merasa curiga, Misaki Mei pun memutuskan untuk mengikuti mereka berdua. Baru datang deh Yuya. Secara singkat cerita, setelah mencari kesana kemari, Koichi pun menemukan sebuah tape atau kaset yang berisikan rekaman milik Matsunaga selaku alumni dari kelas 3 kelompok 3 tahun berapa saya lupa. Setelah diputar di ruang visual, Matsunaga pun bercerita.
Pada zaman dahulu kala atau lebih tepatnya pada tahun 1983, Matsunaga ingin mengakui dosa yang ia perbuat, sekaligus memberitahu cara untuk menghentikan fenomena kutukan pada kelas 3 kelompok 3. Namun sebelum itu, dirinya ingin bercerita atau mengakui dosanya terlebih dahulu. Jadi gini nih. Pada tahun 1983, kelas 3 kelompok 3 mengadakan piknik ke villa pada saat liburan musim panas. Mengingat di sana terdapat kuil bernama Yomiyama yang tidak terurus, para murid kelas 3 kelompok 3 pun membersihkan kuil tersebut, sembari berharap agar supaya kutukan di kelasnya bisa segera hilang. Namun sayang, untuk menghilangkan kutukan tidak semudah itu, Fergianti. Tepat setelah mereka selesai berdoa, secara tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika langsung menjadi hujan deras. Mengingat kuil Yomiyama terletak di daerah pegunungan dan cuaca juga sedang hujan deras, para murid pun langsung segera bergegas untuk turun dari kuil tersebut. Ketika perjalanan turun, satu persatu para murid pun mulai meninggal, entah itu dikarenakan tersambar oleh petir, jatuh dari tebing, dan berbagai insiden kecelakaan lainnya. Tepat setelah turun dari gunung, karena Matsunaga melakukan sesuatu, membuat kutukannya pun perlahan-lahan mulai menghilang. Sesuatu itu yakni ketika ingin memberitahu terkait sesuatu itu, secara tiba-tiba terdapat guru yang membuka pintu, sehingga membuat mereka semua tidaklah mendengar akan sesuatu yang dimaksud oleh Matsunaga. Lebih parahnya lagi, karena panik tadi ada guru yang membuka pintu, membuat kaset rekaman milik Matsunaga pun menjadi putus. Namun untungnya, si Yuya katanya bisa memperbaiki kaset tersebut, namun yang membutuhkan waktu yang agak lama. Di sisi lain, ternyata alasan Ayano dan Ogura atau dua wanita yang bertemu di depan sekolah tadi nggak mau ikut, yakni Ayano ingin pergi keluar dari kota Yomiyama agar supaya dirinya dan anggota keluarganya bisa terbebas dari fenomena kutukan. Namun sayang, ketika keluarganya Ayano sedang dalam perjalanan keluar kota, secara tiba-tiba mobil yang digunakan pun mengalami kecelakaan, sehingga membuat keluarganya Ayano pun meninggal akibat terjatuh ke dalam jurang. Begitu juga dengan Ogura. Karena telah mendukung temannya selaku Ayano untuk pergi keluar kota, kakaknya Ogura selaku Wibu no Lab atau seorang hikikomori juga meninggal akibat bego atau alat berat yang menghantam tepat di kamar milik kakaknya. Wah yalah, buat yang nggak tahu hikikomori itu apa, ya silahkan simak pada pembahasan sekolah Wibu tentang apa itu hikikomori. Oke, lanjut. Hari pun berganti. Mengingat saat ini merupakan musim panas, murid kelas 3 kelompok 3 pun mengadakan liburan pada villa yang terletak di daerah pegunungan. Karena Yuya telah memperbaiki kaset yang telah rusak di tempo lalu, mereka pun memutuskan untuk mendengarkan kaset itu kembali secara seksama. Jadi gini nih, ketika turun gunung, Matsunaga melakukan sesuatu sehingga bisa membuat kutukan di kelasnya bisa menjadi hilang. Sesuatu itu yakni dirinya tidak sengaja membunuh teman kelasnya sendiri, anggap aja namanya Yanto, akibat mereka berdua melakukan baku hantam. Namun anehnya meskipun Yanto merupakan murid kelas 3 kelompok 3, setelah 1 minggu berlalu, semua murid di kelasnya tidak mengenali bahwa Yanto tuh siapa. Dari sini, Matsunaga berspekulasi bahwa murid tambahannya itu adalah si Yanto. Intinya keberadaan Yanto beserta ingatan mengenai Yanto tuh juga ikut menghilang. Karena setelah Yanto meninggal, kutukan di kelas mendadak menjadi hilang, Matsunaga pun menyimpulkan bahwa cara untuk menghentikan kutukan itu yakni mengembalikan orang mati pada kematian, atau gampangnya, membunuh murid tambahan untuk dapat menghentikan kutukan di kelas. Setelah mendengar ada cara untuk dapat menghentikan kutukan, membuat mereka semua pun merasa agak sedikit tenang. Akan tetapi meskipun begitu, di sini mereka tidak mengetahui tentang bagaimana cara untuk dapat mencari murid tambahan itu. Kalau di kasusnya Matsunaga, dirinya hanyalah kebetulan membunuh si murid tambahan dan itu pun juga tidak disengaja. Sedangkan untuk dapat menghentikan fenomena kutukan, mereka harus mencari serta memburu murid tambahan itu, padahal mereka ini nggak tahu murid tambahannya tuh siapa. Maka dari itu skenario terburuknya, jikalau harus mencari siapa murid tambahan, maka mereka semua atau murid di kelas 3 kelompok 3 harus saling membunuh satu sama lain untuk dapat menemukan murid tambahannya tuh siapa. Mengetahui kenyataan yang pahit, mereka pun memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu. Hari pun menjadi malam. Dikala makan, melihat hubungan Koichi dan Misaki yang semakin dekat, membuat Izumi pun seketika langsung menjadi cemburu. Dengan cepat, Izumi pun langsung menyalahkan Misaki karena gara-gara dirinya, kutukan pada kelas 3 kelompok 3 menjadi aktif kembali. Terjadi perdebatan sengit antara Misaki dengan Izumi. Ketika mereka sedang asik adu mulut, secara tiba-tiba Wakui atau selaku murid kelas 3 kelompok 3 pun mendadak menjadi sakit. Tambahan info,
bahwa Wakui memiliki penyakit asma. Meskipun dirinya telah membawa alat bantu untuk bernafas, akan tetapi oksigen pada alat itu kosong, sehingga mau nggak mau Wakui harus segera dibawa menuju ke rumah sakit. Mengingat sinyal di daerah pegunungan tuh sangatlah buruk untuk memanggil suatu ambulan. Dibawa pergi deh sama Chibiki Sensei. Dikarenakan hari semakin malam dan kebetulan Koichi membawa foto penampakan Misaki Yomiyama 26 tahun yang lalu, karena penasaran, Misaki pun mengajak Koichi untuk datang menuju ke kamarnya. Mengingat di kamarnya Misaki itu cuman ada dia doang. Wah yalah, secara singkat, Koichi menunjukkan foto penampakan milik Misaki dan menggunakan mata bonekanya. Misaki Mei langsung tahu bahwa Misaki Yomiyama tuh orangnya yang mana. Koichi juga menunjukkan foto milik ibunya beserta bibinya yang bernama Ritsuko dan juga Reiko. Terlihat dengan jelas bahwa kedua orang ini memiliki wajah yang sangat mirip. Mengingat aslinya mereka berdua ini adalah kakak dan adik. Terlepas dari itu, mengingat Misaki Mei bisa melihat warna kematian dari seseorang, Koichi pun bertanya, apakah Misaki Mei tahu siapa murid tambahan di kelasnya saat ini? Tahu, jawab Misaki. Alasan kenapa Misaki Mei tidak mau memberitahu ke semua orang bahwa dirinya tahu siapa murid tambahan itu, yakni dikarenakan dirinya tidak terima dan tidak ingin percaya bahwa kutukan pada kelas 3 kelompok 3 itu benar-benar ada. Lah, emangnya kenapa? Jadi Misaki Mei itu punya saudara yang bernama Fujioka Misaki. Misaki Mei sama Fujioka Misaki itu adalah saudara kembar. Tepat setelah Fujioka Misaki naik ke kelas 3, dirinya meninggal akibat mengidap penyakit leukemia pada bulan April di hari yang sama ketika Koichi dirawat di rumah sakit. Tak disangka bahwa kematian Fujioka Misaki juga ada hubungannya dengan kutukan pada kelas 3 kelompok 3. Tidak dijelaskan apakah Fujioka Misaki masuk ke kelas 3 kelompok 3 atau dikarenakan Misaki Mei merupakan murid pada kelas 3 kelompok 3. Tapi intinya Fujioka Misaki meninggal akibat terkena kutukan. Kembali lagi ke pembahasan bahwa selama ini Misaki Mei tahu tentang siapa orang yang telah meninggal dan orang itu ternyata juga berada pada villa ini. Ketika ingin menjawab tentang siapa orangnya, secara tiba-tiba Teshigawara pun datang sambil berteriak dikarenakan panik. Ternyata dikarenakan menganggap teman dekatnya yang bernama Kazami sebagai murid tambahan, dengan cepat Teshigawara pun langsung mendorong Kazami dari lantai 2. Namun sayang ketika Teshigawara bertanya kepada Misaki dan Koichi tentang Kazami itu siapa, mereka masih ingat dengan jelas bahwa Kazami merupakan seorang ketua kelas, atau secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa Kazami bukanlah orang mati atau murid tambahan. Dikarenakan panik, mereka semua pun memutuskan untuk mengecek kondisi Kazami saat ini, siapa tahu dirinya tuh masih hidup. Di kala perjalanan, terdapat murid yang memiliki luka tusuk pada tubuhnya. Begitu juga dengan pemilik villa yang meninggal akibat ditusuk oleh seseorang yang tidak dikenal. Suasana menjadi parah ketika temannya Izumi yang bernama Takako mendengarkan rekaman milik alumni mereka sambil mengumumkan melalui speaker bahwa untuk menghentikan kutukan, kembalikanlah orang mati pada kematian. Di sini timbul kesalahpahaman antara Takako dengan Misaki. Misaki kan punya saudara yang bernama Fujioka Misaki kan. Secara singkat sewaktu masih SD, Takako dan Fujioka Misaki itu berada di sekolah yang sama. Nah, Fujioka Misaki sewaktu masih SD itu nggak pakai penutup mata. Sedangkan Misaki Mei sejak dari kecil atau sejak dari lahir ibaratnya dirinya tuh menggunakan penutup mata. Dikarenakan Takako menganggap bahwa Fujioka Misaki itu adalah Misaki Mei atau orang yang sama, Takako pun berspekulasi bahwa Misaki Mei itu adalah orang yang meninggal. Kenapa? Mengingat Misaki Mei itu matanya sakit sejak dari lahir, sedangkan Fujioka Misaki pas masih SD itu matanya sehat-sehat aja. Intinya salah orang atau salah paham lah. Dikarenakan Takako menganggap bahwa Misaki Mei adalah murid tambahan, dengan cepat Takako pun langsung menyiarkan ke speaker mengenai rekaman alumni kelas 3 kelompok 3 sembari berkata bahwa Misaki Mei adalah murid tambahan. Setelah mendengarkan hal itu karena sudah stres dan juga mental udah nggak beres, semua murid di kelas pun langsung mengejar Misaki untuk segera membunuhnya, terkecuali Koichi, Yuya, Izumi, dan Teshigawara. Ketika para murid mengejar Misaki Mei, satu persatu para murid yang mengejar ini malah pada meninggal dunia. Dikala lari dan karena mendapati jalan buntu, Takako pun berhasil menyudutkan Misaki dan juga Koichi. Di sini Yuya dan Teshigawara juga sedang dikejar sama pemilik villa ya, nggak tahu masalahnya tuh karena apa. Namun sayang ketika Takako ingin ngebunuh si Misaki, justru malah Takako lah yang mati akibat tercekik oleh kabel listrik. Beberapa saat kemudian setelah Takako mati, Izumi pun sampai di tempat mereka berada.
Melihat Misaki yang membawa tongkat besi dan kebetulan Takako juga udah mati, membuat Izumi mengira bahwa Misaki Mei lah yang telah membunuh Takako. Tentu dong karena sahabat dekatnya dibunuh, membuat Izumi pun seketika langsung menjadi emosi. Karena emosi, Izumi pun memutuskan akan segera membunuh si Misaki. Misaki Mei pun berpikir, jika murid tambahan atau orang mati itu dibunuh, maka kutukan itu akan hilang kan? Mengingat dirinya sudah mengetahui siapa orang itu, dengan cepat Misaki Mei pun langsung lari secepat mungkin. Terjadi keributan yang sangat mengerikan di villa, dari yang awalnya pengen ngebunuh si Misaki, malah menjadi insiden saling membunuh satu sama lain. Begitu juga dengan Kazami yang juga ingin ngebunuh si Koichi. Lah, katanya Kazami tuh didorong sama Teshigawara. Iya, tapi dia nggak meninggal. Alasan kenapa Kazami pengen ngebunuh Koichi yakni gara-gara dirinya membuat Sakuragi selaku wakil ketua kelas terbunuh akibat tertusuk oleh payung. Bisa dibilang Kazami ini suka dengan Sakuragi lah. Terjadi baku hantam antara Koichi dengan Kazami, namun sayang, dikarenakan memiliki tubuh yang lemah dan karena tidak mau melawan, membuat Koichi pun pada akhirnya berhasil dipojokkan. Ketika Kazami ingin ngebunuh si Koichi, secara tiba-tiba Izumi langsung memukul tepat pada kepala milik Kazami. Izumi tuh yakin bahwa Koichi bukanlah murid tambahan selaku orang yang telah mati. Lah, emangnya kenapa kok bisa yakin? Ya apalagi kalau bukan dikarenakan pernah berpegangan tangan, sekaligus Izumi juga menyimpan sedikit perasaan kepada Koichi. Aja. Ketika Izumi pengen ngebunuh si Kazami, secara tiba-tiba Chibiki Sensei pun datang dan dengan cepat, Chibiki Sensei langsung menghentikan Izumi sekaligus merebut senjata tongkat yang dibawa olehnya. Pergi deh Izumi. Karena khawatir, Koichi pun segera mencari Misaki hingga pada akhirnya dirinya melihat Izumi dan Misaki yang saling baku hantam. Tentu karena tidak ingin membiarkan mereka baku hantam, Koichi pun berniat untuk segera melerai mereka berdua. Cemburu akibat Koichi lebih memilih untuk melindungi Misaki. Di sini Izumi pun memutuskan untuk ngebunuh mereka berdua aja. Namun sayang, ketika Izumi ingin ngebunuh mereka berdua, petir pun menyambar rumah tepat pada bagian kaca sehingga membuat Izumi terpental ke meja akibat terkena serpihan kaca. Koichi yang melihat Izumi kesakitan langsung melepaskan semua kaca yang tertancap pada tubuhnya. Namun sayang, dikarenakan jantung milik Izumi terkena kaca, membuat kondisi tubuhnya pun mendadak menjadi drop. Dikala kesadarannya mulai memudar, pada akhirnya Izumi pun ingat bahwa setengah tahun yang lalu dirinya bertemu dengan Koichi tepat pada pinggiran sungai. Ketika ditanya, apakah Koichi mengingat akan pertemuannya di sungai, Koichi pun menjawab tidak. Dan Izumi pun pada akhirnya meninggal dunia. Padahal Izumi itu karakter favorit gue anjir. Terlepas dari itu, dikarenakan tidak ingin melihat orang mati lagi, Misaki pun pergi untuk ngebunuh orang mati agar supaya kutukannya tuh bisa segera berhenti. Di sini Misaki menyuruh Koichi agar supaya tidak mengikuti dirinya karena kalau ikut nanti Koichi bakal menyesal. Mendengarkan hal itu justru malah membuat Koichi semakin merasa penasaran dan dengan cepat dirinya pun menemukan Misaki yang berada di belakang villa. Ternyata, orang mati yang menyebabkan dimulainya kutukan pada kelas 3 kelompok 3, yakni adalah Mikami Sensei selaku bibi dari Koichi yang bernama Mikami Reiko. Dan ternyata selama ini kursi dan bangku yang kurang, itu bukan pada kelas 3 kelompok 3, melainkan kursi yang kurang tuh berada pada ruang guru. Alasan kenapa Misaki yakin bahwa Mikami Sensei telah meninggal dikarenakan Misaki melihat Mikami Sensei dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal tepat pada setengah tahun yang lalu di dekat sungai. Berdasarkan riset yang saya lakukan, orang yang paling dicurigai sebagai pelakunya itu adalah kakaknya Izumi yang bernama Kazuma Akazawa. Tidak dijelaskan motifnya karena apa, tapi ya begitulah ceritanya. Dan dari sini juga terjawab alasan kenapa kakeknya Koichi sewaktu di altar pernah berkata Ritsuko dan Reiko yang malang. Alasan itu yakni karena kakeknya tuh tahu bahwa Reiko atau Mikami Sensei itu telah meninggal tepat pada setengah tahun yang lalu. Lah, kenapa kakeknya bisa tahu atau ingat? Alasannya yakni kakeknya Koichi menderita demensia atau pikun sehingga membuat kutukan hilang ingatan itu tidak terlalu berlaku pada kakeknya Koichi. 50/50 lah, toh udah pikun atau demensia. Hal ini juga menjawab kenapa burung beo milik kakeknya diberi nama Rei sama seperti nama anaknya yakni Mikami Reiko. Alasan itu yakni si kakek ingin selalu mengenang anaknya yang kini telah meninggal dunia. Lah, kenapa yang kurang bangkunya ruang guru tapi yang terkena efek malah kelas 3 kelompok 3?
Yang pertama, kelas 3 kelompok 3 memang terdapat sebuah kutukan, dan yang kedua yakni dikarenakan Mikami Sensei merupakan alumni kelas 3 kelompok 3 dulu, dan yang terakhir, Mikami Sensei merupakan wakil wali kelas dari kelas 3 kelompok 3 selaku anggota keluarga dari Koichi. Intinya ada hubungannya sama kelas 3 kelompok 3 lah. Karena sudah mengetahui orang matinya tuh siapa, di sini Koichi memohon kepada Misaki agar supaya Koichi aja yang mengakhiri hidup dari Mikami Sensei selaku bibinya sendiri. Meskipun pada awalnya Koichi ragu untuk membunuh bibinya sendiri, akan tetapi dirinya telah membulatkan tekad untuk melakukan akan hal itu. Selamat tinggal Mikami Sensei, selamat tinggal Reiko-san, selamat tinggal Oka-san atau selamat tinggal ibuku. Dan dibunuhlah Mikami Sensei ini. Tambahan informasi, kenapa Koichi berkata selamat tinggal Oka-san atau selamat tinggal ibuku, yakni dikarenakan wajah dari Mikami Reiko ini sangat mirip dengan ibunya Koichi yang bernama Ritsuko. Reiko sama Ritsuko itu adalah kakak dan adik ceritanya, makanya wajahnya tuh mirip. Dan benar aja, keesokan harinya setelah Mikami Sensei dibunuh, seluruh ingatan tentang Mikami Sensei pun perlahan-lahan mulai hilang dari para murid di kelas 3 kelompok 3. Dan yang mengingat Mikami Sensei hanyalah Chibiki Sensei, Koichi, dan juga Misaki. Yang lain udah pada enggak ingat. Namun berkat mengembalikan orang mati menuju ke kematian, membuat kutukan pada kelas 3 kelompok 3 pun menjadi hilang. Meskipun Izumi juga ikut meninggal sih. Sangat plot twist sekali sih anime ini. Udah muter otak nyari cara biar kelasnya bisa terbebas dari kutukan bahkan sampai bunuh-bunuhan. Ternyata sumber masalahnya tuh berada di ruang guru bukan di ruang kelas. Untuk memperjelas saja bahwa Misaki Mei, Fujioka Misaki, Yomiyama Misaki itu merupakan orang yang berbeda ya. Meskipun nama mereka semua tuh sama-sama Misaki sih, mungkin sengaja kali ya biar yang nonton tuh jadi pusing. Jika direkap lebih singkat sih ceritanya menjadi terjadinya kutukan di SMP Yomiyama akibat kedatangan Koichi sebagai murid pindahan. Para murid di kelas mencari solusi dengan cara menganggap salah satu murid tidak ada lah, inilah, itulah, hingga sampai mendapatkan petunjuk dari alumni kelas 3 kelompok 3 yakni kembalikan orang mati menuju ke kematian. Ketika sudah mendapatkan petunjuk, muncul insiden saling membunuh satu sama lain dalam rangka untuk mengembalikan orang mati menuju ke kematian. Setelah saling bunuh-membunuh, ternyata murid tambahan atau selaku orang yang telah meninggal itu adalah seorang guru bukan seorang murid. Setelah orang meninggal telah dikembalikan menuju ke kematian, membuat kutukan pada kelas 3 kelompok 3 pun menjadi hilang. Selesai. Ibaratnya tuh kayak kalian nyuci celana karena bau, tapi yang bau tuh sebenarnya adalah baju kalian. Jadi mau celananya dicuci sampai luntur pun juga nggak bakal wangi kayak keking benjir. Terlepas dari itu, agar murid kelas 3 kelompok 3 di masa depan nanti dapat menghentikan kutukan jika terjadi kembali, di sini Misaki, Teshigawara, Yuya, dan Koichi memutuskan untuk memberikan petunjuk dengan cara membuat rekaman untuk diberikan pada murid kelas 3 kelompok 3 di masa depan nanti. Karena bisa aja di masa depan nanti kutukan ini akan terulang kembali. Anjas. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Another Part kedua atau bagian kedua. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.